Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 ya. Saya akan kembali share analisa di XAU/USD mulai dari time frame weekly ya. Di time frame weekly kemarin itu muncul candle bearish ya. Candle bearishnya ini tapi dia ekor panjang ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kemarin itu sempat keluar dari candle weekly sebelumnya, tapi dia cuma week, kemudian dia lanjut ada tolakan buyer ya. Jadi ini panjang ekor di bawah ini dia menandakan bahwasanya buyer ini cukup melawan ya di minggu kemarin. Dan ini kalau kita lihat secara perintah warna candlenya ini memang warna merah, tapi kalau kita lihat atasnya ini kecil, bawahnya panjang, ini juga bisa dibilang ada kemungkinan dia akan mengikuti informasi harganya itu akan naik. Tapi ini akan kita konfirmasi di time frame lebih kecil atau di candle setelahnya ya. Kalau kita lihat ini ya secara weekly itu, kalau kita lihat secara trendline weekly ini membentuk chart pattern rising wedge ya. Jadi semakin ke kanan semakin kecil areanya. Dan ini biasanya kalau seperti ini akan ada mulai pembalikan arah ya, karena rising wedge ini dia pattern reversal. Tapi apakah turunnya sampai mana? Naiknya akan di mana? Apakah titik trendline ini? Berarti dia ada kemungkinan juga ngambil all time high baru. Seandainya kita tarik dari low dari sini ke atas, apakah dia akan naik sampai level 2500-an? Nah, itu yang perlu kita waspadai ya. Sebenarnya kalau ini dua candle di weekly ini, saya ada melihat apakah ini candle harami ya. Jadi harami itu dua candle ini apakah nanti bisa membalikkan situasi menjadi bearish harami gitu. Tapi ini harus kita konfirmasikan lagi ya di apakah seperti ini. Kalau bearish harami itu kan sebenarnya idealnya kan besar, kemudian kecilnya ini nggak ngopi kayak gini. Tapi ya ini ada potensi juga untuk reversal ke bawah. Jadi satu ini rising wedge, dua ada kemudian harami. Cuman mungkin ini naiknya ada di level-level tertentu aja. Coba kita lihat kita turun time frame di daily. Oke, di daily. Oke ya, sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Lalu komen, lalu nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru dari kami. Dan video kali ini saya menggunakan tema yang lebih cerah ya. Kemarin tuh ada yang komen, "Bang, pakai warna cerah dong, nggak kelihatan." Oke, ini saya ikutin ya. Nanti teman-teman komen lebih suka warna yang hitam kayak kemarin atau warna yang cerah seperti ini. Ya maklum kalau warna cerah itu kan kita agak cepat lelah kalau kita charting. Cuman memang sebenarnya ya lebih clear aja sih gitu. Tergantung selera. Jadi nanti mohon dikasih komentar, masukan seperti apa, nanti enaknya yang mana. Nanti kita akan polling. Oke. Kita lanjutkan ya di time frame daily. Kemarin itu di hari Kamis ini kan muncul candle Marubozu. Jadi Marubozu ini candle bullish yang cukup kencang volumenya setelah dari hari Senin, Selasa, Rabu ini penurunan dan volumenya juga semakin mengecil. Lalu ini dia naik untuk di daily. Kemudian kemarin muncul candle bisa dibilang ini candlenya ini doji ya, tapi bodinya agak lebih besar. Jadi bullish. Bisa jadi dia ada kenaikan meneruskan lanjut trennya, tren kenaikannya sampai level mana. Nah, ini kita batasi dulu di level ini. Ini juga di daily kita juga melihat
ini juga semakin mengecil. Jadi ini yang saya bilang di beberapa video sebelumnya, ada kemungkinan ada sideways ya, karena di minggu kemarin itu cuma ada 2 news yang ada di Forex Factory atau di US dollar ya, indeks dolar. Oke, coba kita lihat di DXY dulu ya, sebentar. Di DXY. Nah, di indeks dolar ini sempat kita identifikasi kemarin itu turun, tapi dia secara di daily dia cuma ngambil liquidity ini cuma ngambil liquidity. Kemudian ini sempat jebol juga order blocknya. Kemungkinan dia akan ada kenaikan, tapi sampai level mana kita belum tahu ya, untuk kenaikannya itu sampai level mana, apakah sampai sini atau dia akan tertahan di trendline ini. Tapi yang jelas indeks dolar ada, bentar saya cek dulu. Ini kalau kita tarik jadi begini, dia juga megaphone juga ya, bisa naik, dia akan naik dulu gitu. Di daily-nya seperti itu. Oke, coba kita sekarang ke news. Oke, sekarang kita udah ada di news ya. Oke, untuk minggu depan, untuk hari Senin mulai tanggal 11 sampai hari Jumat tanggal 16 Juli itu ada 3 hari high impact ya. Di hari Senin nggak ada news. Kemudian di hari Selasa itu jam 7.30 ada core PPI. Core PPI itu previousnya 0,4%, lalu forecastnya 0,2%. Ini artinya prediksinya seandainya actualnya ini sama atau justru lebih kecil daripada forecast, maka ini adalah bad untuk USD ya. Kemudian untuk PPI ini juga sama, di previousnya 0,2%, kemudian forecastnya 0,2%. Jadi actual greater than forecast is good for currency. Ini sebelumnya masih sama, jadi belum memprediksikan apakah naik apa turun. Tapi seandainya ini lebih besar daripada forecastnya actualnya, ini dia good for currency. Tapi kalau seandainya sama atau lebih kecil, itu berarti bad news untuk indeks dolar. Kemudian di hari Rabu jam 7.30 juga ada 3 high impact ya. Di hari Rabu ini ada core CPI, lalu CPI month of month, lalu CPI year on year. Yang pertama itu previousnya 0,1%, kemudian forecastnya 0,2%. Jadi seandainya actualnya ini sama atau lebih besar daripada forecastnya, ini good news untuk indeks dolar. Jadi di hari Selasanya itu dia ada kemungkinan bad news USD. Kemudian di hari Rabunya itu ada kemungkinan good news ya. Jadi ada tiga-tiganya ini good news USD ya. Jadi di CPI Consumer Price Index ini di month of month-nya juga sama. Di Forex Factory memprediksikan atau proyeksinya nanti previousnya minus 0,1%, kemudian forecastnya 0,2%. Artinya seandainya ini actualnya sama atau bahkan lebih besar, ini adalah good for USD. Kemudian di year on year sama juga 3%, jadi masih tetap untuk year on year-nya. Ini seandainya lebih besar juga atau sama, itu good news untuk USD. Atau kalau misalkan dia lebih kecil, dia akan bad news USD. Kemudian yang hari Kamis ada core retail sales. Core retail sales ini previousnya 0,4%, kemudian forecastnya 0,1%. Jadi secara forecast itu menunjukkan adanya prediksi penurunan indeks dolar. Jadi actual greater than forecast is good for currency. Seandainya actualnya ini sama atau lebih kecil justru daripada forecastnya, ini bad news untuk USD ya di hari Kamisnya ya. Kemudian, nah akan tetapi di retail sales ya, di retail salesnya itu justru forecastnya good news USD ya, previous 0,0%, forecastnya 0,4%. Kemudian unemployment claim
Di previousnya 233.000, kemudian forecastnya 235.000. Jadi actual less than forecast is good for currency. Nah, untuk unemployment claim, justru klaim pengangguran atau orang yang tidak mendapat pekerjaan di Amerika Serikat ini memprediksikan bahwasanya adanya kenaikan tingkat pengangguran ya. Jadi bad news untuk USD ya. Tapi seandainya ternyata actualnya ini lebih kecil daripada yang diforecastkan, itu juga good news ya. Jadi di hari Kamis ini ada 2 bad news, 1 good news. Oke. Jadi untuk minggu depan rupanya akan cukup volatile ya. Jadi hati-hati untuk kita hati-hati dalam arti bukan kok kita nggak trading, enggak. Jadi artinya kita harus lebih apa ya, konfirmasinya, entry-nya itu harus lebih valid gitu, harus lebih solid gitu. Jangan asal kita masuk market gitu. Oke, kita kembali ke chart lagi. Oke, kita udah di chart ya. Udah di chart di SAUUSD untuk daily-nya seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik ya. Oke, coba kita turunkan time frame-nya di sebentar, ini saya tandain dulu. Ini masih bos ya, di daily masih bos. Kemudian di bawah sini bentar, ini forex ini di sini. Itu sebenarnya kalau di FX Open ya. Itu di situ. Coba kita lihat lagi di candle 4 jam. Time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam kemarin naik ya. Naik terus sesuai dengan yang kita prediksikan. Ya, selamat kongres buat teman-teman yang ikut analisa di minggu kemarin. Overall analisa kita dominannya profit semua ya. Terakhir saya dapat 500 pips berapa ya? Lebih 530 apa ya? Lupa. Nanti saya provide di sini. Jadi ini setup yang di hari Selasa ya. Kita intraday, jadi entry-nya bagus banget. Close malam itu di 530 pips ya, intraday-nya oke lah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di 4 jam ini ada naik, tapi ini juga cara catatan juga lumayan ini ya, mulai ada apa namanya, kompresi. Jadi di 4 jam ini juga ada kompresi. Jadi kecil-kecil dia akan naik, kemudian kemungkinan dia akan turun setelah naik ini. Jadi sebenarnya secara, coba kita ikuti dulu ya. Ini kita coba bedah dulu di 4 jam. Di 4 jam. Di 4 jam di sini inducementnya bullish, inducementnya naik. Kemudian turun, naik, turun. Nah, di sini penurunannya jadi inducement untuk turun, inducement. Jadi low, week low-nya ada di sini, SSL-nya ada di situ. Di 4 jam, sell side liquidity ada di situ. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk 4 jam terlihat bahwasanya untuk ini ada koreksinya dulu ya. Dia akan turun menuju ke sell side liquidity sebentar, tapi di juga 4 jam kalau kita tarik, ini kan low valid sama high valid sudah ada. Nah, dia sudah masuk ke area golden ratio ya. Jadi 4 jam ini dia bisa juga naik. Tapi kalau kita lihat dari daily-nya, ada potensi reversal ke bawah ya, nggak apa-apa, kita ikutin aja. Jadi kita resikonya kita batasi yang ketat, kemudian profitnya juga kita yang realistis ya. Jadi jangan terlalu jauh-jauh juga, nanti malah nggak jadi profit gitu. Di 4 jam, jadi ini menjadi salah satu liquidity atau week low-nya. Kemudian coba kita lihat di H1. Di H1 apa aja? Ada apa aja maksudnya? Nah, di H1 dari sini kita urutin. Di sini kemarin kita sudah tandain bahwa ini adalah change of character. Lanjut di sini ini inducement. Ini inducement. Kemudian di sini menjadi break of structure.
ini menjadi bos, di sini menjadi change of character lagi. Nah ini bos H1, naik. Ya ini kemarin kita sudah identifikasi sebagai inducementnya, artinya di sini menjadi break of structure ya. Kita langsung cepet aja ya, karena ini big ini kita sudah sahkan. Kemudian ini juga liquidity, lalu di sini disahkan menjadi validasi cok. Oke, cok di H1 dia cok bearish ya. Kemudian ide inducementnya di H1 mana? Sebenarnya kalau saya itu lebih suka ini memandang sebagai inducement karena ini pullback dari low yang sini. Cuman ada beberapa orang itu yang melihat di sini itu inducementnya. Ya sebenarnya sama-sama aja. Tapi kalau di sini inducementnya menurut saya inducement di internal ya. Jadi dia apa ya di inducement di swing yang ini. Tapi kalau inducement dari swing atas, ya sebenarnya pullbacknya ada di sini. Coba kita ikutin aja. Seandainya kita pakai, karena kan setelah break menjadi cok, high-nya kan ada di atas itu. High-nya ada di atas. Kita coba pakai warna apa ya? Ini nggak kelihatan, warna orange deh. Nah, warna orange. Nah, di atas sudah high valid di dalam bearishnya ya, tapi di bawah belum ada low valid. Nah, ketika harga nanti mengambil ke atas, ini bawah menjadi low valid dan dia akan menuju ke bawah untuk membuat break of structure kembali. Seandainya ini menjadi swing yang tidak gagal ya, swing yang berhasil. Ini menurut saya bolehlah di internal ini menjadi inducement. Kalau kita pakai yang swing yang di sini, tapi kalau kita patokannya swingnya yang di atas ya, ini menjadi inducementnya. Tapi gini ya teman-teman, ini juga sebenarnya juga potensial banget ya ini order block yang di sini nih. Nah, ini order block bagus. Jadi kalau mau entry 2450 sampai 248, 80 pips cukup lah. Jadi nanti SL-nya ditaruh di atas ini. Nanti cari 1/2 aja gitu. Jangan minta sini, takutnya ini karena ini dekat dengan, kalau skenarionya takutnya dia langsung ke atas tuh meneruskan tren di daily-nya tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi kita ini opportunity. Jadi kalau sudah ada trading range ya kita sell di area premium, buy di area diskon. Jadi dari SND ke SND aja lah menurut saya begitu. Jadi tidak harus liquidity eksternal, jadi di internal liquidity saja. Jadi biar lebih cepat tradingnya. Nah, jadi saya mengurangi idealisme yang harus begini, SMC begitu. Ya untuk taking profit kita sesuaikan aja, atau bisa di adjust ya teman-teman. Misalkan scalping ya cari 1/1, diperkecil time frame-nya. Jadi kalau misalkan ada menentukan target harian berapa, ya sudah, kalau misalkan sudah masuk target harian ya kita stop, kita melakukan aktivitas yang lain. Atau misalkan target mingguan, kalau misalkan intraday, jadi kita bisa menentukan nih target harian berapa, target mingguan berapa, target bulanan berapa. Kalau target mingguan sudah terpenuhi ya bisa stop aja. Jadi hari Jumatnya tidak perlu trading. Kalau misalkan hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu kami sudah profit gitu. Jadi itu salah satu tips yang mungkin bisa dipakai buat teman-teman seandainya pengen membatasi secara psikologis. Jadi tidak terus-menerus kita trading atau charting ya. Jadi seandainya sudah memenuhi target ya kita bisa stop. Itu sih pandangan saya untuk minggu depan. Jadi setelah kemarin itu kita cari bullish, sekarang saatnya kita akan cari sell ya. Sell momentumnya kita akan konfirmasi di sini itu. Kalau nggak mau agresif ya paling ini ya, konfirmasi harga. Jadi konfirmasi entry di H1 M5 lah, di M5 itu di situ teman-teman bisa cek apakah ada cok ya, atau di low time frame ada change of character. Contohnya change of character tuh seperti ini ya. Jadi misalkan ini naik ini bos. Nah, yang cereh itu simple, nanti dibeli lagi nih. Ini bos, ini kan bos bikin bos. Nah ini begini, nah kayak gini modelnya. Jadi ini bos, nah ini baru cok gitu. Kalau seperti itu ya kita cari selnya di area mana ya. Selnya di area
kalau sudah ada terbentuk trading line ya sellnya di area premium gitu. Di mana ya kita ketika mereka atau ketika harga itu retracement. Tapi kadang-kadang seperti ini kita ketinggalan momen gitu, harus charting dulu. Tapi kalau misalkan kita agresif entry terpasang di sini ya resikonya sudah kita batasi, stop loss berapa kita udah tahu nih. Ya udah kalau kena stop loss ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Jangan sampai stop loss itu menghabiskan equity atau menyebabkan kita rungkat. Jadi sebenarnya stop loss itu yang menyelamatkan kita daripada kerungkatan. Kalau analisa kita salah ya kita resikonya sudah dibatasi gitu. Jadi dimana kalau kita seandainya ada konfirmasi seperti ini ya cari area-area pentingnya di atas, ada POI-nya apa aja gitu. Seperti itu ya teman-teman kalau misalkan konfirmasi entry. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, mungkin itu untuk analisa saya minggu depan. Bagi teman-teman yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Ada mentorship juga, kemudian channel gratisnya juga silahkan cek di deskripsi. Kalau ingin mendukung kami di langganan YouTube-nya silahkan nanti saya post di situ beberapa materi kunci di SMC ya untuk materi eksklusif konten. Kemarin saya sudah tambahin materi untuk POI, jadi seri ketiga sudah kita post. Silahkan dicek di playlist untuk materi Smart Money Concept. Oke, mungkin itu aja sementara dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.